Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan ini kita masuk pertemuan 12. Ini materinya tentang masih tentang graf ya, lanjutan dari pertemuan 11. Oke, next slide. Oke, ini agak lama juga nih. Oke. Oke. Oke, yang pertama adalah kita coba lihat ini masih kaitannya dengan representasi graf ya. Ini to the point saja. Jadi ini akan kita bahas ada 3 jenis representasi ya yang sering digunakan, yaitu matriks ketetanggaan, istilah kedua matriks persisian, dan senarai ketetanggaan. Kita lihat matriks ketetanggaan. Jadi representasi jenis ini yang paling umum. Jadi misalkan ada graf Q ya, tentunya graf itu mengandung V sama E, vertex dan simpul dan garis ya. Maka nanti dia matriks ketetanggaan G adalah matriks Dioeometra yang berukuran n kali n ya. Jika matriks dinamakan kita sebut A, maka di sini atau komponennya adalah AIJ ya. Maka konsepnya adalah AIJ itu dia bernilai 1 jika simpul I dan J bertetangga. Bertetangga itu maksudnya ada garis yang menghubungkan ke dua simpul itu. Dia bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga, tidak ada garis ya yang menghubungkan kedua simpul itu. Contoh misalnya, saya langsung masuk ke contoh saja. Yang ini aja kita lihat. Nah, ini misalnya ada graf seperti ini, 1, 2, 3, 4. Jadi cara menyusunnya adalah secara karena matriks nanti ada secara baris, secara kolom ya. Jadi simpulnya 1, 2, 3, 4 kita susun secara baris. Kemudian ini sama juga kolom 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nilainya itu nanti cuma 0 dan 1 saja. Jadi nanti 1, 1 ini kita anggap 0 ya, kita anggap 0. Kemudian 1, 2, kenapa dia nilainya 1? Karena ada garis yang menghubungkan simpul 1 dan 2. 1, 3, apakah ada garis? Ternyata ada. Kalau ada 1. 1, 4. Ternyata dia nggak ada garis, makanya dia nilainya 0. Kemudian begitu seterusnya 2, 1. Apakah ada garis? Ada. Kalau ada garis penghubung berarti dia 1. Kalau tidak ada garis penghubung, dia 0. Jadi intinya seperti itu. Untuk matriks yang lainnya sama gitu. Caranya seperti tadi ya. Itu ya intinya aja saya jelaskan. Kemudian yang kedua ada yang namanya, mungkin teorinya ini nanti bisa baca sini. Saya ingin langsung menunjukkan matriks persisian ya. Kalau yang pertama tadi kan matriks ketetanggaan. Kalau tetangga itu dia hubungan antar simpul apakah dihubungkan oleh garis. Nah, kalau yang ini bersisian itu nanti dia lebih ke pengertiannya adalah matriks menyatakan kebersisian simpul dengan sisi. Jadi hubungan antara simpul dengan sisi. Kalau tadi kan simpul dengan simpul. Kita lihat misalnya ada matriksnya seperti ini, atau bentuk umumnya dulu seperti ini gitu ya. Jadi nilainya 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Jadi maksudnya terhubung oleh garis gitu maksudnya ya. Nilainya 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J.
Ini harusnya garisnya seperti ini nih, ada ke sana. Jadi ini dia terhubung ya, jadi ke simpul E ya. Nah, kira seperti ini. Nah, kita lihat ini kita susun, ini harusnya bukan A ini 1, ini 2 yang benar ya ini. Kemudian ini 3, ini 4 gitu ya. Menggunakan. Jadi ini kita susun simpulnya ke bawah secara baris 1 2 3 4, sisinya kita susun secara kolom ya E1 E2 sampai E5. Kita lihat apakah simpul 1 terhubung dengan E1, ternyata dia terhubung kan, maka dia nilainya 1. Dia juga terhubung dengan E2, makanya nilainya 1. Apakah simpul 1 terhubung dengan E3? Dia tidak terhubung, makanya nilainya adalah 0. Simpul A, apakah terhubung dengan E5? Gitu. Ternyata kan dia nggak terhubung kan, maka dia nilainya 0. Begitu seterusnya. Jadi ya sekali lagi, matriks bersisian menyatakan hubungan antara simpul dengan sisi. Kalau terhubung nilainya 1, kalau tidak terhubung nilainya 0. Kemudian ada lagi yang istilah ketiga yang namanya senarai ketetanggaan. Jadi dia dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel. Jadi nanti dia ada simpul 1, 2, 3, 4. Nanti simpul tetangganya, jadi cuma nanti ada 2 kolom, ada simpul, di sini ada simpul tetangga. Jadi simpul 1 tetangganya apa sih? Tetangganya adalah ya kita berpatokan dari ini tadi ya, kita nah simpul 1 tetangganya adalah 2 dan 3 gitu ya. Simpul 2 tetangganya adalah 1 dan 4. 1, 3, 4 gitu ya. Simpul 3 tetangganya 1, 2, 4. Simpul 4 tetangganya 2, 3. Begitu seterusnya gitu ya. Nah, makanya ini ya seperti ini. Jadi persis yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang berikutnya ada istilah graf isomorfik gitu ya. Adalah 2 buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda. Anda lihat di sini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian A, B, C, D. Ada graf ketiga X, Y, V, W gitu ya. G1 isomorfik dengan G2. Ya, cara pembuktiannya adalah bisa menggunakan yang tadi ya. Yang ini yang pertama tadi, hubungan matriks. Mana tadi? Namanya matriks ketetanggaan. Jadi kalau nilai matriksnya sama, berarti dia isomorfik. Kalau nilai matriksnya berbeda, kalau misalnya kita susah nih melihat ini apa isomorfik gitu ya. Jadi Anda bisa membuat matriks seperti tadi 1 2 3 4. Ini harusnya 4 ya. Nah, kemudian sama ini 1 2 3 4. Anda cari matriks nilai matriksnya 1 1 0 gitu ya. Kemudian 1 2 nanti 1 1 3 itu 1 1 4 itu adalah 1 gitu ya. Dan seterusnya. Bisa dibuktikan nanti akan sama dengan nilai matriksnya itu yang di dalam ya, komponen matriksnya akan sama dengan ketika ini yang graf yang kedua ABCD ini Anda cari ininya yang A ini 0, A dengan A 0, A dengan B1, A dengan C1 gitu ya. A dengan D itu 1 gitu. Nanti nilainya nanti akan sama gitu. Nilainya nanti akan sama dengan ini. Nah, karena nilainya sama nanti dia isomorfik. Jadi G1 isomorfik dengan G2, tetapi nanti G1 tidak isomorfik dengan G3. Ya bisa dibuktikan nanti nilai matriks tetangganya ini nanti enggak sama.
Kemudian istilah berikutnya adalah ada yang namanya graf planar dan graf bidang ya. Graf planar itu pengertiannya graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong. Gitu. Ini misalnya ada ini seperti ini. Ini anggaplah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini garis ini ya yang bersilangan ini dia tidak saling memotong ya. Jadi kalau ada simpul di sini, nah baru dia berpotongan. Tapi ini dianggap tidak saling memotong, satunya di atas, mungkin satunya di bawah. Ini karena dalam bentuk 2 dimensi kayak gini kan kelihatan berpotongan. Tapi ini aslinya tidak berpotongan. Nah, ini Ini 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi graf yang dapat digambar pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling berpotong. Nah, ini kalau kita gambar gambar yang pertama ini sebenarnya kan garis yang di bawah ini yang bawah ini 1 2 ini 1 2 4 saya taruh sini 1 3 terhubung. Nah, yang 4 2-nya kan kita tarik garisnya kan kita buat memutar seperti itu gitu ya. Maka 1 dan 2 ini dia graf planar gitu ya. Jadi dia tidak berpotongan, jadi bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini. Kelihatan mungkin kita memperjelas tidak berpotongannya itu gitu ya. Jadi garis simpul 42 kita bikin memutar lah gitu ya. Jadi kita bikin dari sini biar kelihatan ini ya gitu ya, biar kelihatan. Jadi maksudnya kita memperjelas tidak berpotongannya itu adalah graf yang dapat digambar pada bidang datar dengan sisi tidak saling berpotongan. Kemudian dan graf planar yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Jadi ini kita perjelas lagi. Ini misalnya ini simpul 1, ini simpul 2 gitu ya. Kemudian ini simpul 2 dia terhubung dengan 3 ya gitu ya. 2 terhubung dengan 3. Ini 3-nya di sini. Nah, ini 4-nya di sini. Nah, ini Anda lihat kan 1 2 kemudian 1 3 ya. Jadi maaf ya, ini 1 3 1 3, 3-nya saya taruh di sini, diletakkan 1 4, ini 1 4 yang sini, mungkin saya masukkan ke dalam ya, ke dalam, ke sini, titiknya saya taruh sini, kemudian 3 saya letakkan di atas, gitu ya. Jadi saya letakkan di sini 3 ya, gitu ya. Jadi 1 dari simpul 1 kan dia terhubung ke 2, terhubung ke 3 juga, terhubung ke 4 kan gitu ya. Terhubung ke 4. Cuma 4-nya kita modif dia di sini ya, gitu kita letakkan di sini 24 gitu ya. Nah, graf seperti ini namanya adalah ini asalnya dari graf planar ini, graf planar dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang ya, gitu ya. Jadi sekali lagi dari graf seperti ini kita perjelas tidak berpotongannya itu, kita perjelas tidak berpotongannya itu dengan cara misalnya garis yang menghubungkan ke simpul 2 dan 4 coba kita putar ke ini ya gitu ya. Ke atas seperti ini. Nah, kemudian kita rapikan lagi gitu ya, kita rapikan lagi dengan bentuk seperti ini. Maka yang terakhir ini kita sebut dengan graf bidang. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya rumus rumus Euler ya gitu ya. Itu menyatakan bahwa jumlah wilayah pada graf
Planar sederhana juga dapat dihitung dengan rumus Euler sebagai berikut. Jumlah wilayah sama dengan E dikurang N ditambah 2. Artinya kalau E-nya 11, N-nya 7, tinggal kita masukkan saja ke sini ya. 11 kurang 7 ditambah 2, ini hasilnya 6. Kemudian ada istilah, istilah berikutnya. Ada yang namanya lintasan. Lintasan Euler ya, ada lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Kata kuncinya di sini. Sisi yang dilewati itu cuma satu kali. Ada sirkuit Euler berarti adalah suatu lintasan Euler yang kembali ke simpul awal membentuk lintasan tertutup gitu ya. Dengan kata lain, sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali ya. Kalau graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler ya, sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler disebut graf semi Euler ya. Hampir sama dengan ini yang lintasan dan sirkuit Hamilton. Kalau Euler itu dia ke sisi, kalau Hamilton itu dia ke simpul. Lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Jadi yang ini ngomongin sisi, yang ini ngomongin simpul yang dilewati satu kali. Kemudian aplikasi graf, ini di mata kuliah logika ini sudah pernah ya, cuma sekedar kita mereview saja. Ini yang lintasan yang banyak aplikasi graf yang digunakan sebagai alat untuk merepresentasikan atau memodelkan persoalan. Beberapa aplikasi yang berkaitan dengan lintasan ya atau sirkuit di dalam graf itu nanti menentukan lintasan terpendek. Ini kita menggunakan logika kita sehari-hari saja. Persoalan pedagang keliling dan persoalan tukang pos Cina. Gitu. Ini kita menggunakan lintasan terpendek ya. Jadi cirinya apa lintasan? Lintasan memiliki arah. Setiap lintasan ada bobotnya. Setiap lintasan harus terhubung dengan simpul. Contoh kasusnya misalnya saya mau ke 5 gitu ya. Jadi misalnya saya mau ke 5, ini lintasannya bisa ke sini gitu langsung gitu ya. Ini 4, bobotnya 45 gitu ya. Bisa juga lewat sini, lewat ke 4 dulu, habis ke 4, baru ke 5 gitu ya. Ini 20, 35, berarti berapa itu? Sama 45 juga ya. Kalau dijumlah lintasannya. Bisa juga melewati ini. Ini 14 ini 40 ya. Ini 40 nilainya. 40 tambah 35 jadinya 75 ya. Gitu ya. Bisa juga ini melewati 13, 20, kemudian setelah 13, 34, 15, sudah berapa itu? 20, 35 ya. Kemudian 45 gitu ya. 45, 35 berarti dia 70 ya. Nah, jadi ada 3 alternatif tadi. Ada langsung ke 5, 45, bisa mutar-mutar dulu tadi ada 75 dan 70, berarti lintasan terpendeknya adalah 45. Begitu halnya yang lainnya gitu. 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 6 dengan cara yang sama ya. Kemudian yang berikutnya ini misalnya aplikasinya di persoalan perjalanan pedagang ya gitu. Ini hampir sama sebenarnya ini ya. Persoalan tukang pos Cina ya. Jadi tentukan sirkuit atau lintasan terpendek ya.
yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal, anggaplah ini A ya, dan menyinggahi setiap kota tepat 1 kali dan kembali ke kota asal berangkat gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini caranya adalah, walaupun sudah pernah disinggung ya di mata kuliah sebelumnya, ada contoh ininya. Jadi kita startnya dari A, kita memilih perjalanan. Kalau startnya A kan berarti kan dia ada apa namanya, ada berapa alternatif nih gitu ya. Berapa alternatif, bisa ke D gitu ya, bisa ke apa? Ke B, bisa juga ke C gitu ya. Nah, kita pilih yang bobotnya itu paling kecil. Jadi ini di sini kita lihat A ke C itu ternyata adalah 5. Maka kita pilih yang ini. Kita pilih yang A ke C gitu ya. Kemudian dari C itu ada 2 pilihan, bisa ke B gitu ya. Kemudian bisa ke D gitu. Kita tetap mendahulukan bobot yang terkecil. Yang kalau ke D 15, kalau ke B 8, maka kita pilih ke sini. Nah, itu kan gitu ya, berarti 8. Kemudian dari B itu karena D belum dikunjungi, mau tidak mau ini kita harus mengunjungi ini gitu ya. D gitu ya. Berarti angka udah berapa? 5 gitu ya. Anggaplah kemudian ada 8 ditambah 9 gitu ya. Ditambah 9. Kemudian ini ya. D sudah, balik lagi ke ini. Nah, ditambah 10 ya gitu ya. Kalau itu menggambarkan waktu gitu ya. Berarti dia nanti tinggal dijumlah saja ini 5 tambah 8, 13, tambah 9, 22, tambah 10, 32. Kalau waktu berarti waktu yang dibutuhkan 32. Kalau itu jarak berarti nanti jaraknya 32. Jadi nanti dia dari A, habis itu adalah C, habis itu ke B, habis itu ke D, habis itu baru dia balik lagi ke A. Gitu ya. Jadi sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang berangkat dari asal dan menyinggahi setiap kota tepat 1 kali dan kembali ke kota asal berangkatnya. Jadi sirkuit terpendeknya ini A, C, B, D, A gitu ya. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya.